Mari kita merenung tentang perjalanan hidup kita. Di antara fase atau hal yang harus kita lewati dalam hidup ini adalah mengakhiri kehidupan di dunia untuk hidup di kehidupan yang baru lagi, yaitu adanya kematian. Dan kita orang beriman kepada Allah, dan kita datang ke tempat ini pun karena kita punya iman bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Dan kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau kita tidak meyakini, tidak akan mungkin kita mendatangi tempat ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Akan tapi yang menjadi masalah adalah kita kurang serius menghadapi atau mempersiapkan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Mengingat pentingnya, mengingat kehidupan setelah kehidupan di dunia ini adalah hanya bagi orang-orang cerdas. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya, baginda Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabat, Ayyun nasi aqyas? Siapakah orang yang paling cerdas? Sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian baginda Nabi menjelaskan, aktsaruhum lil qauti dzikra, orang yang paling sering mengingat kematian. Makna mengingat kematian bukan mati membujur di ruang tengah lalu dikurung kubur yang lahat. Kata mengingat kematian maksudnya adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan? Amal yang kita lakukan selama ini, kebaikan-kebaikan dari kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Apakah masih ada kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan yang itu menjadikan sebab Allah murka? Kemudian setelah itu dosa-dosa, dan ini yang terpenting. Karena kalau orang lupa dengan dosa, maka banyak dosa yang menjadikan amal baik yang kita lakukan pun akan hapus. Sehingga pada kesempatan singkat ini mari kita merenungi diri kita. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pengampun, maka jangan ragu kita untuk mengoreksi kekotoran kita, lalu kita hadapkan kepada Allah dengan permohonan ampun. Mari kita semuanya saat ini, detik ini juga melihat kepada diri kita sendiri. Tidak perlu kita melihat orang lain, akan tapi aku yang banyak salah, aku yang banyak dosa. Ingat suatu ketika nanti kita akan dibawa oleh orang-orang yang katanya sangat mencintai kita. Kita harus dikeluarkan dari rumah itu dan kita akan diangkat di atas keranda lalu diantarkan ke liang lahat. Itu adalah kita semua, kita akan melewati itu dan semua meninggalkan kita. Dan ternyata yang kita bawa adalah hanya amal baik yang kita lakukan. Dan juga dosa-dosa yang dilakukan seorang hamba agar mengikuti kita di alam barzah. Maka dari itu, kalau amal baik mengikuti kita, ya itu kebahagiaan. Akan tapi dosa-dosa jangan sampai mengikuti kita di alam barzah. Maka dari itu mari saat ini, detik ini kita masuk satu wilayah agung, wilayah namanya wilayah taubat. Sadari hamba Allah, semua dari kita punya kesalahan. Sadari dosa-dosa, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa tangan kita, dosa lisan kita. Dan kita harus terus merenung, sebab syaratnya taubat yang diterima oleh Allah, yang katanya manusia itu banyak dosa dan dosa dan dosa, akan tapi kalau sudah diampuni oleh Allah, dosa itu menjadi tidak ada. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka jangan ragu menuju wilayah tobat. Ayo kita serius bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tapi syarat tobat adalah menyesal, menyesali dosa-dosa, dan syarat menyesali dosa kata sadar akan dosa. Bagaimana dia menyesal kalau tidak sadar? Maka untuk sampai kepada kesadaran akan dosa, mari kita merenung. Mari kita merenungi tentang kesalahan dan dosa kita. Banyaklah merenung. Ambil waktu yang khusus di tengah para menghadap kepada Allah. Lalu kita baca riwayat hidup kita hari ini, minggu ini, hari ini, hari kemarin, minggu yang lalu, dan seterusnya. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Jangan Anda menunda tobat, keburu malaikat Islam, malaikat mencabut nyawa kita. Sudah tidak ada lagi saat tobat. Kalau sudah kita bertobat diampuni oleh Allah, maka jangan ragu untuk bertobat, tobat. Orang bertakwa sesungguhnya adalah orang yang rindu bertobat. Tobat memohon ampun kepada Allah. Bahkan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita serius bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni, bahkan akan dimasukkan dalam wilayah agung namanya wilayah mahbubiyah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa bertobat dan bertobat. Mari kita menyesali diri kita sendiri. Ayo renungi diri kita.
menyesali akan dosa. Maka cara yang paling tepat, jangan banyak pikir dosanya orang dulu. Kadang kita sibuk mikir kesalahan orang yang kita lupa kesalahan diri kita sendiri. Aku ini loh, yang mataku sering melihat yang haram. Mataku sering melihat haram di alam nyata, di alam maya. Mataku yang menjadikan hatiku kotor. Hatiku kotor sehingga menjadi mudah bermaksiat kepada Allah, lalu melakukan kehinaan. Sadari mata itu. Memohonlah ampun kepada Allah. Dan dosa kepada Allah mudah kalau kita mohon ampun. Jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup kita mengadu di tengah malam dengan tetesan air mata. Dan sungguh tetesan air mata permohonan ampun adalah sangat besar maknanya. Dan itu dianggap agung di hadapan Allah besar. Kullu ainin bakat yaumal qiyamati ila ainun bakat min khasyatillah. Semua mata ini akan menangis nanti di akhirat. Kecuali mata yang di dunia pernah menitikkan air mata, pernah menangis karena takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha pribadi antara kita dengan Allah, bukan tapi dengan manusia, tidak. Tapi di saat kita sendiri kepada Allah, lihat dosa-dosa kita sendiri. Dosa kita yang sangat banyak. Jangan ada yang putus asa dengan dosa. Putus asa adalah satu level sekelas dengan iblis. Iblis putus asa, makanya dia terkutuk sepanjang masa di dunia hingga di akhirat. Tapi kita adalah anaknya Nabi Adam, kita buat keturunan iblis. Bergegaslah, hei hamba yang banyak dosa, sebesar apapun dosa yang pernah kau lakukan, ketahuilah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Syaratnya Anda mohon ampun, menyesali dosa-dosa. Berusahalah untuk menitikkan air mata karena penyesalan akan dosa-dosa. Ingat dosa, sebuah kesalahan, ingat hukumannya di alam barzakh, ingat hukumannya nanti di neraka jahanam, ingat akan murka Allah hingga engkau menitikkan air mata. Jika ternyata engkau melalui dosa tapi belum bisa menitikkan air mata, berusahalah terus untuk menitikkan air mata. Berusaha untuk menangisi dosa, berusaha untuk menyesali dosa hingga menitikkan air mata. Jika ternyata belum bisa, berusahalah terus untuk menyesali dosa hingga kita menangis karena dosa-dosa itu. Belum bisa, berusahalah terus. Belum bisa, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Itu artinya hatimu sangat keras ya Allah. Hatimu sangat keras. Ayo terus mendekat kepada Allah, jangan ragu dengan Allah. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pengasih. Kuncinya mari di waktu yang singkat ini kita menyesali, kita belajar untuk menyesali dosa kita, perilaku kita. Ketahuilah, semua dosa yang belum diampuni oleh Allah saat kita di dunia akan kita petik buah murka Allah, siksa di saat di alam barzakh, dan akan berlanjut nanti di akhirat. Maka dari itu, mumpung ini kesempatan indah dengan Allah, berhentilah dari dosa yang pernah kita lakukan. Apa yang pernah kita lakukan jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Cukup kita berdoa pada Allah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang susah dan sulit meninggalkan dosa yang itu. Adukan kepada Allah. Sebesar apapun, seberat apapun, yang penting sadari dulu kalau itu dosa dan Anda ingin meninggalkan dosa itu. Mintalah kepada Allah, ya Allah, teramat berat aku akan meninggalkan dosa ini. Akan tapi ya Allah, hanya dengan pertolongan-Mu lah ya Allah. Mengabdikan, bertobat hanya ya karena na'budu, kepada Allah kita bertobat, kita mohon mengabdi, beribadah. Tobat adalah bagian daripada ibadah. Wa iyyaka nasta'in, kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Kalau Allah berikan pertolongan pada seorang hamba untuk tobat begitu mudahnya, takutlah kepada Allah. Jangan nunda esok hari ya Allah. Jangan-jangan esok hari adalah bukan hari itu kita. Tak tahu malaikat sudah datang hari ini. Saat ini ayo kita bertobat dan berusaha untuk tidak mengulangi dosa itu, tanda tobat. Berusahalah, mohonlah ya Allah. Yang biasa minum minuman keras, ya mohonlah kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari minuman keras, ya Allah. Minta yang biasa meninggalkan solat, minta ya Allah mudahkan aku untuk melakukan solat. Yang matanya sering melihat yang kotor-kotor, gambar yang tidak pantas, jangan disepelekan. Takut itu menarik dosa yang lebih banyak lagi. Segera mengadu kepada Allah, ya Allah, mataku sering melihat yang haram, Engkau murka. Jangan sampai mata ini tidak bisa melihat-Mu nanti di surga. Jangan sampai mata ini tidak bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dosa mata kami. Jangan ragu Anda dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan mata Anda menjadi mata indah, yang hanya melihat sesuatu yang diridhoi. Yang jadi masalah kita tidak serius dengan Allah. Tobat kita pun tidak serius. Mohon ampun tidak serius. Bagaimana Allah akan mengampuni kita? Mohonlah ampun dengan serius.
dengan keseriusan dibarengi dengan tetesan air mata penyesalan yang dalam. Yang pernah punya biasa atau punya masalah gelap dari mata, merusak hati menjadikan kita liar syahwat dalam melakukan kehinaan. Ada zina, ada bermacam-macam. Zina adalah kehinaan. Yang hari ini teramat banyak pelaku-pelaku zina sebabnya karena matanya liar, suka nonton yang tidak-tidak, sehingga menjadi beringas, menjadi liar syahwatnya, tidak melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, tidak dituruti. Terhinalah orang-orang itu. Maka wahai hamba yang pernah terpeleset dalam kehinaan syahwat, Tuhanmu Allah Maha Kasih, ayo kembali kepada Allah. Jangan tunda esok hari. Yang pernah terpeleset dalam zina, mengadulah kepada Allah, mintalah untuk dijauhkan dari zina. Zina adalah hina di dunia, hina di akhirat, hina di diri dan hina di keluarga. Mukaddimah zina adalah pandangan yang liar, pandangan yang tidak dikontrol, pandangan yang melihat bebas. Maka dari itu mari, jangan melihat yang halal. Istrimu, suamimu, itu saja yang halal. Jangan mencoba-coba lihat yang haram. Melihat yang haram menjadikan yang halal tidak indah lagi. Kalau sudah yang halal tidak indah, rindu kepada yang haram. Kalau sudah merasa rindu yang haram, terpreset dalam haram. Dan ini yang banyak terjadi. Mungkin orang tampak soleh, bahkan tampak soleha, karena pandangannya yang kotor, tidak peduli yang dilihat di handphonenya, tidak dilihat yang dilihat di internetnya. Ternyata dia terprosok dalam kehinaan zina yang hina. Tapi ketahuilah hai hamba Allah, sejauh apapun seorang hamba dalam dosa, dalam kehinaan, Allah Maha Pengampun. Maka jangan ragu saat ini juga. Ayo berhenti dari melihat yang haram, mendengar yang haram, berucap yang haram, segala dosa. Takutlah jika suatu ketika dicabut nyawa kita, di saat sebelum Allah mengampuni dosa kita, alangkah pedihnya siksa di alam barzakh yang akan berlanjut dengan siksa berkepanjangan di akhirat, sampai di padang mahsyar dan seterusnya. Ada ahli iman, ada percaya dengan ini semuanya. Mari kuatkan keyakinan kita dan kita semua berlomba-lomba untuk tobat. Dan percayalah, sebesar apapun dosa Anda, kalau ada tobat dihapus oleh Allah seperti orang tidak pernah punya dosa. Beres dengan Allah. Yang menjadi masalah adalah kebodohan kita, menunda-nunda tobat. Yang bisnis yang haram, jangan berbanyak dosa karena mewariskan kepada anak harta haram, terus dimakan anak haram, dikepapkan anak haram. Padahal dosa dilakukan hanya 40 tahun. Ternyata kisahnya panjang, anak cucu melakukan keharaman. Dia akan tersiksa lebih pedih lagi di alam barzakh sebelum di neraka. Ayo hijrah, jadi bisnis yang halal. Yang biasa gunjing, berhentilah dari menggunjing. Judi yang biasa kepleset dalam judi halus, bahkan mungkin di atas sajadahnya dia mencet handphone atau judi online. Dia tidak sadar kini masjid dia melakukannya. Alangkah hinanya orang melakukan kehinaan di tempat mulia. Akan tapi ingat Allah Maha Kasih, saya bergegaslah menuju pengampunan Allah. Hari ini wabah judi online adalah melanda orang yang banyak sujud, ahli tahajud, puasa Senin Kamis, bahkan mungkin umrah bolak-balik. Akan lebih anda tertipu. Dan ketahuilah, judi adalah menjadikan kehancuran di dunia sebelum di akhirat. Karena dengan itulah setan akan yuki bainakulan nawal babdo. Setan dengan perjudian menjadikan kita bermusuhan, tidak indah di rumah tangga. Itu belum di akhirat nanti. Apalagi terdapat banyak dosa yang mungkin bisa kita lakukan. Yang penting semua masing dari kita cerdas mencari kesalahan. Kalau kita bisa mengetahui kesalahan kita, kemudian bergegas mohon ampun, kita orang cerdas yang disebutkan Nabi tadi. Kita mohon ampun kepada Allah, meninggalkan segala dosa, dan jangan ada mencoba mengabadikan dosa. Tidak segera bertobat, hati-hati, khawatir keburu dicabut nyawa kita sebelum diampuni dosa-dosa itu. Ma'asyiral muslimin, ini nasihat untuk diri pribadi. Jangan sibuk kita dengan dosanya orang lain terlebih dahulu. Mari kita aku yang punya mata melihat yang haram, mengintip yang haram. Aku yang punya telinga dengar haram. Aku yang punya syahwat, aku lampiaskan di tempat yang haram. Haram. Makananku kenapa haram? Aku mengambil yang haram dari saudaraku. Ayo kita minta pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa. Anda jangan ragu. Kalau Anda hari ini ragu, esok hari Anda akan menyesal sepanjang masa. Hari ini jangan ragu, saat ini jangan ragu, bergegas menuju pengampunan Allah. Maka disampaikan itu juga,
Anda jika menemukan pendosa-pendosa, Anda jangan merendahkan mereka. Karena apa? Semua dari kita punya kesempatan mohon ampun yang sama. Maka jangan sampai kita merendahkan orang yang melakukan dosa. Merendahkan orang melakukan dosa, bentuk dosa yang baru lagi. Akan tapi yang benar adalah jika ada orang melakukan dosa, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang dan cinta. Jangan meremehkan. Apalagi menggunjing. Gunjing juga bagian daripada dosa. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Sebab justru tanda tobat yang sejati adalah pandanganmu yang sejuk di saat melihat mereka yang masih salah jalan. Kemudian Anda berusaha untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran. Kemudian Anda senang di saat menemukan mereka yang berusaha berhati-hati jalan pengampunan. Itu tandanya orang tobat yang sejati. Orang tobat yang sejati dia akan menjadi meremehkan siapapun yang masih salah. Ini harus kami lanjutkan perbincangan ini. Kalau hanya bertobat-tobat, tatonya sudah merasa bersih, tatonya melakukan dosa yang manis lagi. Tanda tobatmu itu diterima dan tanda tobatmu itu serius adalah pandanganmu yang sejuk kepada mereka yang masih salah jalan. Pandanganmu yang lembut tidak bisa merendahkan orang lain. Yang ada adalah pandangan kasih sayang. Ma'asyiral muslimin, ahsanal kalam kalam Allah malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi hatatil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin. Mata salam ayatu min nadhar wa anudhur bi khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah menatap pandangan kepada orang bersalah, pertama kita menyadari kita salah berdosa. Kemudian setelah itu pandang orang yang bersalah dengan pandangan kasih. Jangan meremehkan orang berdosa. Biarpun Anda sudah baik, mungkin Anda tampak tidak banyak dosa, tapi kalau kita sudah merendahkan pendosa, bisa saja dibalik kita menjadi pendosa. Pendosa bukan untuk kita rendahkan, tapi pendosa untuk bila kita beri kasih sayang, untuk kita tolong, kita ulurkan tangan kepada mereka untuk kembali kepada Allah. Dan yang terakhir adalah jangan biasa mencari-cari kesalahan orang lain. Hati-hati. Jangan biasa mencari kesalahan orang lain. Man tatabba aurata akhi tatabba auratah. Barang siapa mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahan. Wa yatahwalu fi baiti, dan Allah akan rendahkan di rumahnya. Jika tiga hal ini kita lakukan, hidup kita akan indah. Kesalahan pribadi kita mudah berbenah. Lihat orang salah, kita rindu untuk membawa kepada taubat. Setelah itu apa? Kita tidak bicarakan kejelekan orang. Itulah orang-orang mulia. Ayo kita jadikan di pedoman hidup kita, agar hidup kita indah di keluarga, indah di masyarakat, indah di dunia, hingga kelak indah di surga. Mari kita mohon kepada Allah, dan sebelumnya mari kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, kami hamba yang lemah ya Allah. Kami untuk melakukan kewajiban pun kadang kami sering banyak meninggalkan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah atas segala kesalahan, kekurangan kami dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya Allah, kami lepas menjauhi keharaman, sehingga kadang kami terperosok dalam keharaman ya Allah. Sesaat haram dengan mata kami ya Allah. Kami sadar di mana kami lakukan keharaman dengan mata kami ya Allah. Haram dengan mata kami ya Allah.
Harap dengan mata kami ya Allah. Ya Allah, dari mata ini banyak keharaman kami lakukan ya Allah. Harap dari mata kami, maka ampuni ya Allah dosa mata kami. Sungguh ya Allah, dengan dosa mata kami yang itu sudah cukup jika Engkau ingin menghancurkan mata ini. Tapi kami mohon jaga mata kami ya Allah. Jangan Kau hancurkan mata kami yang sering melihat yang kotor. Ampuni, ampuni, ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Lisan kami ya Allah, ampuni lisan kami. Ampuni telinga kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Dosa kami jangan Kau tinggalkan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Kami takut di alam barzahmu menjadi seksa. Kami takut di badan pasarmu menjadikan kami tersiksa. Dan kami takut jahanam-Mu ya Allah. Saat ini Allah kami mohon pengampunan dari-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Jauhkan kami dari zina yang musuh kehinaan dan Kau hinakan itu ya Allah. Zina yang menjadi sebab seseorang hina di diri, hina di keluarga, hina di dunia, hina di akhirat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ini Allah ada hamba-Mu yang pernah punya masa lalu kelam, terpeleset dalam hina dan musuhnya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum ya Allah. Bukan itu halal untuknya, cukupkan dengan yang halal ya Allah, sehingga mereka tidak lagi melakukan yang haram. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu ya Allah. Mereka umat kekasih Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai membiasakan syahwat di tempat yang haram. Engkau Maha Kuasa untuk menjaga kami. Jagalah kami ya Allah. Syahwat kami agar tidak kami lepaskan kecuali yang Kau ridhoi ya Allah. Yang sering meninggalkan solat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Tetangga-tetangga masjid ini jadikan ahli solat. Jika ada di saat ini ada hamba-Mu yang seharusnya solat Jumat tapi belum melakukan solat Jumat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan Jumat yang akan datang mereka akan menghadiri tempat mulia ini ya Allah. Yang pasti berurusan dengan riba, ampuni mereka ya Allah. Ganti dengan modal yang halal penuh berkah ya Allah. Yang masih sering berjudi, ampuni ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dalam dosa besar ini ya Allah. Buka-buka untuk mereka rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Jauhkan kami dari putus tali persaudaraan gara-gara rebutan waris. Yang saat ini banyak kakak adik bermusuhan gara-gara peninggalan orang tua. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada kakak adik bermusuhan yang ada di tempat ini ya Allah, kakak adik berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka. Jangan sampai mereka bermusuhan dengan saudaranya. Lembutkan hati mereka, jadikan mereka tidak lagi berebut waris ya Allah. Ya Allah, masih banyak ya teramat banyak dosa-dosa kami. Agar tapi Kau Maha tahu ya Allah. Kami tidak akan mampu menyebut satu demi satu dosa-dosa kami ya Allah. Yang sering zalim mengambil hak saudaranya, yang sering zalim mengambil hak sahabatnya, ampuni kami. Berikan kesadaran ya Allah agar kami tidak berbuat zalim ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Dari kami semua ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayang kepada mereka, dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, kedengkian, dendam, dengki di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya pada kami, menfitnah kami, membonceng kami, merasa kabur kepada kami mohon ampuni mereka ya Allah. Kami tidak ingin mendendam dan marah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Ampuni mereka ya Allah. Kami tidak rela jika ada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad masuk neraka karena kami. Akan tapi jadikan kami sebab mereka masuk surga. Jangan Kau jadikan kami sebab mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hilangkan dengki dan berdendam di hati kami, hilangkan dengki benci di hati kami. Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai di negeri ini ya Allah. Juru damai di negeri ini ya Allah, yang tidak menfitnah dan tidak difitnah. Dan kami mohon ya Allah, jaga negeri ini Allah, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Jaga negeri ini Allah, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan. Makmurkan negeri ini, kota ini, kampung ini, ahli masjid ini Allah. Berikan segala kebaikan kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Anak-anak kami jaga mereka. Di zaman yang mengerat ini, zaman rusak ini Allah.
kami serahkan kepada anak-anak kami. Kami ingat di mana mereka. Anak kami yang nomor 1, anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, anak kami yang nomor 4, anak kami yang nomor 5, anak kami yang nomor 6, anak kami yang nomor 7. Anak-anak kami itu ya Allah, itu ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Kami tidak mampu menjaga mereka ya Allah. Mereka ada di sana dan di sana dan di sana. Akan tetapi jika Engkau menjaga mereka, tidak ada satu pun yang bisa mengganggu mereka. Maka kami serahkan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ampuni segala dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu. Kami mohon ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa-dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, jangan Kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia. Bertemu di dunia dalam kebaikan, meningkatkan kebaikan hingga kelak di surga. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal bihad wa dhahara min abwata. Allahumma aslina wa aslih fi salahul islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana la tuhlikna wa ahlik man fi halati salahul islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ansur man nasara islam wal muslimin wa akhdhil man hadal islam wal muslimin. Allahumma ya rabbana aslih ulata umurina waj'al lahum wilayatana fi man khafaka wa taqak. Allahumma anjil muslimina fi Palestina khassa. اللهم أنجِ المسلمين في فلسطين خاصة. اللهم أنجِ المسلمين في فلسطين خاصة ببلاد المسلمين عامة واستذلهم وودعتك على أعداء المسلمين وشتت شملهم فرج جمعهم وتدمرهم تدميرا. اللهم ربي اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضله يؤتكم واذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Lurus dan rapatkan soft. Masya Allah. Welcome.